Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ci. Selamat siang. Oke. Ini boleh kenalin diri dulu ya? Siang. Izin. Perkenalkan, saya Haji Bardiansyah dari kelas 6 Musik. Nah. Sehari-hari itu sibuk apa sih? Untuk saat ini ya? Untuk saat ini sih, ya biasa cuma belajar, nunggu kelas, paling nunggu gak ada kegiatan khusus. Nah kan Haji ini sedang kuliah di semester 4. semester 4 ya. Kira-kira ada nggak sih dari pikiran Haji itu sendiri mengenai suatu bahasa itu apa? Bahasa ya? Kalau menurut saya sih bahasa itu sebagai alat buat kita berkomunikasi, alat buat kita mengutarakan isi dari pikiran kita. Oke. Paling cuma itu sebenarnya saya anggap tentang bahasa. Kalau menurut Bagas sendiri gimana? Kalau menurut aku bahasa itu adalah suatu hal yang penting karena dalam kehidupan sehari kita kan selalu ketemu dengan orang, karena kita kan sebagai manusia adalah makhluk sosial yang dimana kita harus berinteraksi dengan satu sama lainnya, dan cara kita berinteraksi pun kita juga menggunakan suatu bahasa untuk berkomunikasi. Itulah yang saya artikan sebagai suatu bahasa adalah untuk berkomunikasi satu sama lain. Ini kan bahasanya mengenai bahasa Indonesia kan ada banyak sekali bahasa daerah-daerahnya. Sepengetahuan Haji itu kira-kira apa sih bahasa daerah itu? Bahasa daerah ya? Mungkin menurut saya bahasa daerah itu bahasa yang timbul dan lahir di daerah itu sendiri sih. Kayak saya misalnya, saya kan di daerah Sunda, jadi saya ada bahasa Sunda di sini. Mungkin sejak dulu nenek moyang saya tuh ngobrol dengan bahasa-bahasa itu dan tercipta bahasa Sunda itu. Kalau di rumah nih Ci, pakai bahasa apa tuh? Kalau saya bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Bener-bener bahasa full Sunda atau ada campuran dari bahasa gaul kan, bahasa Indonesia kan? Kalau saya karena dekat kota ya, jadi ada percampuran dari bahasa Sunda sama bahasa gaul. Misalnya kayak gini contohnya, guys. Aku ngomong pakai bahasa Sunda nih, bahasa Sunda campur gaul. Aku mah pengen ke inilah gitu. Mah itu kan kayak bahasa Sunda gitu. Ya. Nah dicampur. Kalau Bagasnya gimana? Kamu orang Jawa? Ya, kan sebagai orang Jawa nih. Kalau di rumah tuh full pakai bahasa Jawa juga. Karena di bahasa Jawa tuh agak sedikit kompleks ya, karena kita harus melihat lawan bicara kita siapa, apakah dia lebih tua atau lebih muda atau kan sebaya dengan kita. Jadi saya kalau berbicara dengan orang yang lebih tua daripada saya akan menggunakan bahasa Jawa yang lebih sopan. Kalau di bahasa Jawa itu ada namanya bahasa Jawa Krama. Bahasa Jawa Krama itu untuk berbicara kepada yang lebih tua. Sedangkan untuk kalau yang sama teman saya biasanya pakai Jawa biasa atau Jawa Mopo kalau di bahasa Jawa. Dan kalau dikatakan campuran atau tidak, saya jujur full bahasa Jawa. Tapi gak ada campuran? Gak ada campuran. Kira-kira kan kita di sini berkuliah nih. Kalau menurut Haji, setuju nggak sih kalau di perkuliahan itu kita diperbolehkan atau kita menggunakan bahasa Jawa dengan berkomunikasi pada teman-teman yang lain? Enggak. Kenapa tuh? Mas, aku benar-benar gak setuju. Karena kebetulan kan kita sekolah di SMK gitu yang banyak daerah. Benar. Jadi kalau misalnya kita ada salah satu yang ngomong bahasa Jawa, kita nggak ngerti. Jadi ya kalau menurutku sih mending pakai bahasa yang satu aja. Setuju sih sama. Ya kan? Tapi tidak dipungkiri pasti ada ya sih. Iya pasti ada sih. Terus kalau dari Haji sendiri gimana cara menanggapi kalau ada teman yang dia menggunakan bahasa daerah tapi kamu nggak tahu nih dia ngomongin apa yang kamu lakukan pada saat itu? Aku pernah sih guys, kayak kebetulan teman-teman orang Jawa, aku sendiri orang Sunda. Kayak ini mereka lagi ngomong apa. Kalau dari aku sendiri sih, ya keep enjoy aja sama mereka ya. Kalau misalnya ada salah satu lah, misalnya ada yang ngerti, bukan ada yang ngerti, misalnya aku ngerti salah satu bahasa Jawa dari mereka, aku langsung ngerti biar nyambung lah. Jadi nggak diem aja gitu. Kalau dari aku sih gitu. Kalau kamu pernah guys kayak di kumpulan ini gitu? Dari
STKJ ini tentu pasti ada sih kalau gitu. Bahasa daerah tuh dipakai di kuliah tuh sangat-sangat masih banyak ya kalau di STKJ di sini, dan saya menanggapinya itu suatu hal yang lumrah gitu. Karena kan STKJ kan berasal dari berbagai daerah yang itu dari Sabang sampai Merauke itu ada di situ. Dan ketika ada teman-teman saya yang ketika itu berbicara menggunakan bahasa daerah mereka masing-masing dan saya tidak mengetahui bahasa itu, yang pertama saya akan memperhatikan dulu apakah saya masih berada di topik pembicaraan tersebut atau tidak, itu saya perhatikan dulu. Dan kalaupun saya dikaitkan dengan pembicaraan mereka, maka saya akan menanyakan kayak, kalian lagi ngomongin apa sih? Jadi saya akan minta penjelasan kepada teman tersebut, mereka tuh lagi ngomongin apa gitu kan, karena juga saya agak kepo gitu dengan pembicaraan mereka gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya lakukan ketika ada teman yang bicara bahasa daerah sedangkan saya tidak paham bahasa. Bagus juga itu sih. Ya, kalau gitu menurut kamu kapan sih kita menggunakan bahasa daerah kita masing-masing gitu sih? Sedangkan kan kita tidak mau ya bahasa daerah itu terus ke panjang zaman gitu. Itu kira-kira kapan kita mau menggunakan bahasa daerah tersebut? Ya mungkin di apa ya, penggunaannya di tempat yang memang kalian semua yang bahasa itu, misalnya ya udah kalau misalnya pengen ngomong bahasa Jawa ya ngomong dengan teman-teman kamu yang bahasa Jawa. Jangan sampai ada salah satu teman yang bukan dari Jawa yang kalian gak kalian hargai dengan kalian ngomong Jawa, terus itu kan namanya gak menghargai yang lain. Kalau saya dari aku sendiri nggak menutup kemungkinan sih, emang bahasa daerah itu harus kita jaga terus ya. Kalau menurut Haji, seberapa paham kamu mengenai bahasa daerahmu sendiri? Dari 0 sampai 100%. Iya, boleh. Kalau dari aku sendiri sih, karena emang bahasa Sunda cukup kompleks juga, aku cuma paham paling 40%. 40%? Iya. Nggak sampai setengahnya berarti. Iya. Karena bahasa Sunda kan ada, kayak kamu juga, bahasa Jawa ada yang bahasa Jawa, bahasa Jawa kompleks, ada bahasa Jawa. Bahasa Sunda juga ada, buat ngomong dengan orang tua, dengan teman sebaya, dengan adik pun. Nah, kalau aku cuma bisa nguasain yang dengan teman sebaya. Kalau itu Aji, kapan sih melakukan pembelajaran bahasa daerah tersebut itu? Sejak kapan? Apakah di SD doang atau di SMP juga atau gimana? Kalau aku sih emang benar-benar bukan belajar ya, misalnya emang hidup dengan teman-teman yang bahasa Sunda, yang bisa bahasa Sunda, jadi aku bisa kebiasa buat ngomong dengan bahasa Sunda sampai gede bisa nguasain. Jadi nggak ada belajar khusus. Cuman di SD emang ada, karena aku kan daerahnya mayoritas orang Sunda, jadi di SD itu ada pelajaran khusus bahasa Sunda. Emang kamu gimana Gus? Kayak gitu juga? Kalau itu tidak, soalnya kan di SD, SMP, SMA tuh masih ada bahasa Jawa sih. Masih ada? Ya, jadi karena jujur ya, bahasa Jawa tuh saya kira bahasa daerah yang termasuk cukup sulit di Indonesia ini. Karena tadi ada 4 golongan yang bisa dalam satu huruf, dalam satu kata itu banyak banget artinya sih. Jadi bahasa Jawa tuh sangat-sangat produktif sudah dari tidak cuma di SD doang, jadi kita di SMP, SMA pun kita masih gitu. Dan juga kita menggunakan bahasa Jawa itu tidak cuma di sekolah aja, jadi di lingkungan masyarakat, di lingkungan di luar sekolah, pada saat kita bermain pun kita juga menggunakan bahasa Jawa. Kira-kira kalau misalnya di perkuliahan ada suatu kebijakan tentang bahasa daerah yang mana berbunyi kalau bahasa daerah itu dilarang dilakukan di kegiatan perkuliahan, itu tanggapannya gimana? Aku setuju sih guys. Alasannya kenapa sih? Karena biar memperlancar kegiatan kuliah juga, dengan hanya ada satu bahasa kita bisa ya saling memahami antara satu sama lain. Jadi enggak yang satu bicara pakai bahasa Jawa kita enggak ngerti, kan malah nambah kita juga. Dari sudut pandang bagas itu. Kalau
aku sangat mana ya, tidak setuju sih sebenarnya sih. Saya tidak setuju. Saya kontra dengan kalau ada kampus yang melarang mahasiswanya ataupun tarunanya dilarang bicara bahasa Jawa di kampus, karena terlepas dari kebiasaan kita juga dari masing-masing orang ya kan, ada yang tidak terbiasa memakai bahasa Indonesia kan kayak sepertinya agak sangat sulit gitu. Jadi saya tidak setuju dengan pemberlakuan kebijakan mengenai pelarangan menggunakan bahasa daerah di perkuliahan. Tadi kan Aji kan setuju ya dengan kebijakan tersebut. Kalau gitu bagaimana caranya kita tetap melestarikan bahasa daerah di perkuliahan ini tentunya biar bahasa daerah kita tuh tidak luntur, itu gimana caranya? Dan saya ya mungkin pihak kampus mungkin bisa membuat kayak klub gitu, tapi khusus bahasa, dan di dalam klub itu bisa dipisah-pisah antara bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Dan mungkin isi klub itu bisa untuk belajar bahasa daerahnya lengkap, karena bagian juga bahasa Jawa kompleks kan, jadi kita bisa belajar lagi memperdalam prinsip itu. Jadi jangan dipakai di kehidupan perkuliahan. Setuju sih. Berarti kita di kampus bikin suatu klub gitu ya, Cak? Berarti tergantung dari bahasa daerahnya kita masing-masing, kita mulai. Kalau dari saya itu cukup setuju dengan apa yang disarankan oleh Haji. Kalau dari saya sendiri mungkin bisa dengan melakukan satu hari, di mana satu hari itu kita harus menggunakan bahasa daerah. Jadi di hari itu kita bisa mengolah atau kita bisa memperdalam lagi bahasa daerah kita masing-masing. Jadi di situ kita akan menggunakan bahasa daerah masing-masing. Selain dari kita mempelajari dari bahasa kita, dari bahasa daerah kita sendiri, kita juga bisa mempelajari bahasa daerah lain. Jadi misal di kelas tuh kita kan bermacam-macam daerah tuh. Jadi kita ada yang memakai bahasa Sunda, ada yang memakai bahasa Jawa, ada yang memakai bahasa Papua. Jadi kita di situ kita momennya tuh bisa bertukar bahasanya. Jadi itu kita bisa dengan kegiatan itu kita bisa melakukan suatu pelestarian pada bahasa daerah. Kalau gitu kan, tadi kan Aji kan baru menguasai 40%-nya bahasa Sunda. Gimana caranya kalau gimana dari pandangan Aji sendiri, kalau bisa nggak sih misal Aji ini menambah persenan dari pendalaman bahasa Sunda itu sendiri, itu bagaimana caranya sih? Kalau dibilang bisa sih bisa, pasti bisa. Caranya itu dengan ya perbanyak ngobrol dengan orang Sunda terutama itu. Jadi kita bisa memperlancar, dan mungkin kalau misalnya pengen lebih dalam, kita tuh bisa belajar otodidak di online juga banyak kan, kayak belajar bahasa Sunda. Cuman ya guys, aku kan termasuk orang yang nggak terlalu memperdulikan bahasa daerah di bahasa Sunda. Nggak tahu ini negatif atau positif, tapi menurut bahasa daerah itu nggak terlalu penting menurut gue. Yang penting itu bahasa luar, kayak bahasa Inggris. Kayak bahasa Inggris gitu kan. Begitu apa pendapat Haji? Misalnya bahasa daerah yang luntur digantikan dengan bahasa yang asing. Contohnya kan kita misal ada orang dia lebih pintar bahasa Inggris daripada bahasa Sunda, bahasa daerah itu gimana? Menurutku sih nggak gimana, karena tadi Bagas dengar sendiri aku nggak terlalu mempermasalahin bahasa daerah hilang di bahasa depan. Cuma ya sejauh ini aku belum tahu negatifnya apa kalau misalnya bahasa daerah itu hilang. Mungkin Bagas bisa ngasih tahu aku, karena menurutku yang paling penting tuh kita belajar, dan bahasa Inggris tuh kan bisa kita gunain buat kita apa ya, alat untuk kita belajar di luar negeri juga kan. Kalau bahasa daerah menurutku nggak ada fungsinya kayak gitu, makanya. Tapi menurut kamu sendiri gimana guys? Bahasa daerah itu masih penting nggak di bahasa depan? Kalau menurut aku sendiri sih masih sangat-sangat penting sekali ya. Karena kita kan di sini kan Indonesia kan memiliki banyak sekali daerah dan suku dan bahasa tentunya. Dari seberapa pentingnya tuh bahasa daerah tuh
sangat penting ya bagi saya. Sangat penting. Ya karena coba bayangkan kalau bahasa daerah masing-masing di daerah tuh hilang gitu, nggak ada. Kita bayangkan di masa depan yang depan banget itu tiba-tiba nggak ada bahasa daerah, itu kan kayak ciri khas dari Indonesia tuh kan akan hilang. Dan menurut saya juga bahasa daerah itu merupakan suatu identitas dari negara kita sendiri, dari KRI yang kaya akan bahasa, kaya akan suku, yang kemudian nantinya anak cucu kita tidak bisa merasakan bahasa daerahnya sendiri, itu kan amat sangat disayangkan menurut aku Ji. Jadi seperti itulah bahasa daerah Ji. Oke, di sini Aji pernah nggak sih menemukan ketika kamu beli, misalnya ke pasar beli dagangan, misal beli buah dan bertemu dengan penjual yang dimana itu merupakan satu daerah, misal satu suku Sunda gitu misal, itu kan biasanya kan ada namanya tuh kayak harga turun gitu kan kalau sama satu daerah itu pendapat Aji gimana? Apakah itu sesuatu yang hal menguntungkan atau sesuatu hal yang wah gitu? Ya, aku pernah sih kayak ketemu penjual yang orang kebetulan orang asli Sunda dan ya emang sih perasaan kayak senang ketemu orang daerah sendiri, kita bisa pakai bahasa daerah sendiri tuh. Cuma ya yang mungkin itu salah satu sisi positifnya dari mempertahankan beragaman bahasa. Emang lo pernah kayak itu sih ketemu? Saya tuh sering sih ketemu terutama dulu kan saya pernah merantau di Jogja itu. Saya pernah ke Malioboro tuh ada yang banyak yang jual kantin. Nah di situ saya menggunakan bahasa Jawa, dan ada teman saya juga pernah beli di situ dengan barang yang sama. Dia menggunakan bahasa Indonesia dengan harga yang lebih tinggi daripada yang saya tawarkan gitu, yang saya tawar pada saat itu. Jadi bahasa daerah sengefek itu Haji di dalam ekonomi misalnya kayak gitu. Dan menurut aku juga ngerasa senang sih Ji. Kemarin di Pondok Betung ini saya menemukan penjual cilok Ji. Dia asalnya dari Jawa juga di dekat kampung saya, dan pada saat itu kayak terjadi sesuatu wah penjual ini dari daerah saya nih, dari Jawa, dan saya menganggapnya wah berarti dia termasuk saudaraku gitu Ji. Jadi kayak ada suatu rasa kebanggaan gitu Ji. Jadi karena kita tuh menemukan dengan seseorang yang awalnya kita belum kenal, setelah kita berbicara ngobrol akrab tuh wah suatu kayak sekali saya punya saudara yang asalnya di sana. Ngomong tentang bahasa luar Ji, seberapa persenkah misal sebandingkan seberapa penguasaan Aji mengenai bahasa daerah dengan bahasa luar, misal bahasa Inggris, apakah grade-nya tuh sama atau kira-kira seberapa persen tuh di bahasa daerahnya berapa, bahasa luarnya tuh berapa? Ini kan aku udah bilang bahasa daerah itu 40% Ya, 40%. Kalau misalnya bahasa luar sih apa ya, kurang lebih 35%. Oh, 30. Jadi aku tugas bahasa luar tuh aku ngerti mereka ngomong apa, kayak aku ngerti cara ngomong mereka, cuma aku nggak bisa ngomong ya mungkin minus sedikit. Kalau itu gimana? Depan Kalau sendiri terutama di bahasa Inggris ya sih, saya masih sangat kurang sih daripada bahasa daerah. Kalau dari bahasa daerah saya mungkin menilainya lebih 80% sih penguasaan bahasa daerah saya sendiri. Namun kalau ngomong dengan bahasa luar, misalnya bahasa Inggris, itu saya masih sangat kurang. Sebenarnya saya juga lagi belajar di bahasa Inggris terutama. Bahkan kita di STBK kan sangat dituntut untuk bisa kan sih bisa Inggris. Jadi untuk saat ini saya akan lebih memperdalam lagi tentang bahasa Inggris. Terus menurut Aji seberapa ngapukah bahasa luar, terutama bahasa Inggris di dunia kerja nanti? mungkin sangat berpengaruh sekali karena udah banyak orang luar juga yang bikin perusahaan-perusahaan Indonesia
Kalau kita kan nanti bakal jadi banyak sekali ya. Misalnya kita harus bekerja sama institusi luar, kita kan harus bisa bahasa Inggris. Setuju nih teman-teman. Karena di dunia pekerjaan, terutama kita kan sebagai instrumentasi ini, kita akan menghadapi suatu peralatan yang dimana itu kan bukan buatan Indonesia, dan tentunya di peralatan tersebut kan menggunakan bahasa luar nanti, dan rata-rata pun menggunakan bahasa Inggris, dan oleh karena itu kita harus mempelajari bahasa Inggris, dan juga sebagai syarat kita lulus dari STBAN juga kan kita harus memiliki nilai IELTS ya yang bagus juga. Jadi menurut saya sangat penting juga untuk mempelajari bahasa luar. Kalau Bagas nanti misalnya di masa depan bahasa daerah benar-benar keganti, benar-benar nggak ada, itu gimana? Oke. Yang pertama, saya sangat kecewa sekali dengan situasi apabila nanti di masa depan bahasa daerah akan hilang atau akan luntur, atau cucu kita akan bahasa daerah, kita tuh kan sangat sedih sekali gitu. Dan karena apa ya, balik lagi di Indonesia kan kita banyak suku dan kita juga banyak bahasa daerah. Kalau kita cuma satu bahasa aja tuh kayak ada yang kurang gitu. Dan saya rasa saya sebagai orang tua, saya akan melakukan pembelajaran lagi mengenai bahasa daerah kepada anak cucu saya, biar bahasa daerah kita tuh berkembang sih, biar tidak luntur. Menurut Bagas nih bahasa daerah itu sangat penting sekali. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa di pertemuan kita kali ini menunjukkan bahwa bahasa daerah itu penting gitu ya, Ci. Sangat penting. Karena bisa ngambil sisi positifnya juga. Iya. Dari sisi negatifnya kita bisa pikirkan, Ci. Kita ambil positifnya aja. Kita gunakan bahasa daerah dengan sebaik mungkin, dengan sebijaksana mungkin, dan kita bisa mempelajarinya lebih dalam lagi mungkin. Walaupun kita di sini tidak ada mata kuliah bahasa Jawa, bahasa daerah, kita harus tetap mempelajari itu, Ci, sampai kapanpun. Oke, terima kasih, Ci, telah berbagi nih, kita sharing sedikit. Ya, aku juga dapat ilmu baru. Iya, betul. Terima kasih, Ci. Ya, makasih.